Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pada kali ini kita akan membahas chapter 3, yaitu memahami konteks manajemen dalam hal kendala dan tantangan. Ini sangat menarik karena pada topik ini kita akan membahas faktor lingkungan eksternal dari manajemen yang bisa mengancam keberadaan atau aktivitas organisasi. Jadi kali ini kita akan melihat bahwa tujuan pembelajaran yang diharapkan bahwa teman-teman bisa mengerti konsep kendala dan tantangan manajemen. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama, perbandingan tindakan manajer dalam pandangan maha kuasa dan pandangan simbolis. Jadi ada dua pandangan utama tentang tindakan manajer, yaitu secara simbolis dan secara maha kuasa. Kemudian kendala dan tantangan yang dihadapi manajer dalam lingkungan eksternal. Apa saja dalam lingkungan eksternal? Kemudian karakteristik dan pentingnya budaya organisasi, karena seperti yang kita tahu, kita belajar manajemen tentunya kita hubungannya erat sekali dengan fenomena organisasi. Apa saja yang terjadi dalam organisasi. Karena manajemen itu berada dalam organisasi. Kemudian isu terkini dalam budaya organisasi. Jadi ada 4 hal yang menjadi dasar pembelajaran konsep kendala dan tantangan manajemen. Di sini kita lihat dua perspektif peran manajemen, teman-teman. Peran manajer. Pertama ada pandangan maha kuasa. Artinya pandangan ini menyatakan bahwa manajer ini bertanggung jawab langsung atas keberhasilan atau kegagalan. Jadi manajer ini merupakan hal yang sentral, sosok yang sentral. Artinya tanggung jawabnya adalah sepenuhnya adalah dia, bukan tanggung jawab pihak-pihak yang lain. Kemudian ada pandangan simbolik. Di sini pandangan simbolik artinya pandangan yang mendukung bahwa sebagian besar keberhasilan atau kegagalan organisasi itu disebabkan kekuatan eksternal di luar kendali manajer. Jadi kita bisa melihat bahwa peran manajer ini ada dua hal. Artinya di satu sisi manajer itu adalah sosok yang bertanggung jawab atas semua. Itu menurut pandangan maha kuasa. Jadi semuanya itu harus bisa dikontrol oleh manajemen. Jadi apapun yang terjadi dalam perusahaan atau dalam organisasi, semua itu adalah tanggung jawab dan dalam kendali manajemen. Kemudian dari pandangan simbolik ini berbeda ya teman-teman. Artinya pandangan simbolik itu malah berfokus bahwa apapun yang terjadi itu adalah di luar manajemen, di luar kendalinya. Jadi ini dua pandangan yang bertentangan, tapi realitas menunjukkan adanya sintesis. Jadi manajer ini bukan sosok yang sepenuhnya salah atau sepenuhnya kekuasaannya penuh atau sepenuhnya bertanggung jawab. Jadi dianggapkan bahwa manajer ini adalah pusat dari tanggung jawab. Jadi apapun yang terjadi adalah tanggung jawab dia untuk merespon. Itu menurut pandangan maha kuasa ya. Tapi dalam pandangan sintesis, artinya manajer ini menggunakan, misalnya dilihat dengan pendekatan yang lebih logis. Artinya di satu sisi manajer adalah sosok yang tidak berdaya. Manajer itu bisa beroperasi dalam batasan yang diberlakukan dan dalam lingkungan organisasi. Jadi manajemen itu tidak bisa bertanggung jawab semua karena ada lingkungan organisasi. Ada budaya organisasi yang manajemen atau manajer tidak bisa kontrol. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dikontrol. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas namanya lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini sangat penting teman-teman karena mencakup kondisi eksternal dari perusahaan atau organisasi. Seperti yang kita lihat tadi bahwa organisasi atau bisnis itu berada dalam sebuah lingkungan, baik lingkungan eksternal ataupun internal. Dan juga manajemen sebagai pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan. Mereka ini tidak hanya dipengaruhi oleh diri mereka sendiri atau apa yang mereka bisa buat, tapi juga mereka ini dipengaruhi oleh apapun yang terjadi yang mereka tidak bisa kontrol. Jadi lingkungan eksternal ini seperti pandangan realitas tadi. Jadi tidak bisa semata-mata kita menggunakan pandangan maha atau pandangan simbolis. Pada realitanya, manajemen itu atau manajer itu berada di sebuah lingkungan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh manajer sendiri. Misalnya, lingkungan internal itu apa? Misalnya kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, demografi, teknologi, dan global. Misalnya kondisi politik hukum sebuah negara ini teman-teman bisa berpengaruh pada organisasi tempat di mana dia menjalankan bisnis.
Jadi misalnya organisasi itu menjalankan bisnis di suatu negara, tapi hukum dari negara itu tidak mendukung misalnya aspek-aspek bisnis yang ada dalam organisasi itu. Jadi tidak mendukung misalnya ekspor barang-barang tertentu, tidak mendukung impor barang-barang tertentu, atau harus menggunakan sekian banyak tenaga kerja lokal, di mana tenaga kerja lokalnya misalnya tidak seberkualitas tenaga kerja secara global. Ini bisa menghambat produktivitas bisnis. Kemudian peraturan-peraturan lainnya misalnya perpajakan, peraturan-peraturan nasional, peraturan tentang ketenaga kerjaan ini dapat mempengaruhi apapun yang berhubungan dengan proses aktivitas daripada organisasi. Hal-hal seperti konflik politik yang dapat menimbulkan konflik sosial, ancaman kerusuhan, ketidakstabilan politik, atau persepsi bahwa negara ini tidak aman, ekonominya tidak kuat, itu juga merupakan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi dari manajemen. Jadi hal-hal ini juga hal yang merupakan di luar organisasi, tidak bisa dikontrol oleh manajer. Sekarang kita masuk ke budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah sebenarnya hal yang dianut atau nilai-nilai yang berada dalam organisasi tersebut. Bisa saja organisasi bisnis, organisasi non-profit. Jadi budaya organisasi adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip, tradisi-tradisi atau cara dalam melakukan sesuatu yang dianut bersama oleh para anggotanya. Jadi apa yang dipercayai, apa yang dianut, kebiasaan-kebiasaan apa, tradisi apa yang dianut oleh para karyawan dan para pendiri atau para petinggi dari organisasi itu. Di mana budaya organisasi itu berasal? Jadi sumber asli organisasi itu biasanya diawali oleh visi misi dari pendirinya. Seperti yang kita tahu dari pendiri bisnis atau tokoh-tokoh bisnis nasional internasional, mereka biasanya memiliki visi dan misi yang unik yang mereka turunkan kepada karyawan-karyawan mereka atau para seluruh cabang yang ada di dunia cabang perusahaan mereka. Nah, ketika diturunkan, bagaimana karyawan ini mempelajari budaya? Jadi ada beberapa poin gimana karyawan mempelajari budaya. Pertama, budaya itu ditransmisikan melalui cerita, teman-teman. Jadi cerita, ritual, simbol. Jadi cerita bahwa dulu pendiri seperti ini, semangatnya seperti ini. Seperti misalnya contoh pendiri-pendiri perusahaan atau corporate besar pasti berawal dari sebuah cerita from zero to hero. Jadi cerita di mana mereka merintis usaha mereka, mereka berjuang dan dari mereka berhasil. Ini merupakan cerita perjuangan dan cerita kebaikan yang diturunkan. Dan ya, ritual-ritual seperti bagaimana mereka memulai hari, bagaimana mereka memulai kegiatan itu merupakan bentuk budaya. Kemudian kisah organisasi. Ini merupakan bagaimana narasi-narasi, ya seperti tadi, peristiwa apa yang terjadi sebelumnya, orang-orang penting siapa yang berpengaruh dalam organisasi ini. Ritual itu rangkaian kegiatan berulang seperti yang dijelaskan tadi, artinya bagaimana mereka mempelajari, bagaimana mereka mengekspresikan, bagaimana mereka mengembangkan. Itu adalah ritual, bagaimana mereka membuka kegiatan mereka. Bahasa juga digunakan sebagai mengidentifikasi anggota suatu budaya. Jadi ada istilah-istilah tertentu dalam memanggil tokoh-tokoh tertentu atau memanggil atasan, memanggil rekan. Ini menunjukkan bahwa kesediaan anggota untuk menerima dan melestarikan budaya yang ada, teman-teman. Jadi ketika diberlakukan di semua unsur daripada organisasi, ini menunjukkan bahwa kemauan mereka untuk melestarikan budayanya. Kemudian di sini ada isu-isu terkini sehubungan dengan budaya organisasi tadi, teman-teman. Jadi ada 4 isu budaya terkini yang harus dipertimbangkan oleh para manajer. Pertama, budaya inovatif yang perlu diciptakan. Jadi budaya inovatif ini sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0 bahkan 5.0, di mana di 10 tahun belakangan ini sangat banyak tantangan-tantangan secara global. Jadi budaya ini harus juga bisa beradaptasi secara baik ya, berinovasi dengan segala perkembangan yang ada. Mengambil resiko, keterbukaan itu sangat penting agar bisa survive sebagai sebuah organisasi.
Kemudian membangun budaya responsif terhadap pelanggan. Sekarang pelanggan itu sudah sangat canggih. Mereka sudah sangat bisa untuk membandingkan, mereka bisa mengkomunikasikan tanggapan mereka atau pengalaman mereka akan produk atau layanan kita. Sehingga tindakan yang bisa mengambil manajer itu harus membuat budaya yang lebih tanggap terhadap pelanggan. Jadi apapun yang menjadi concern pelanggan yang bisa dikomunikasikan secara cepat dalam dunia digital, itu harus langsung direspon, harus langsung ditangani. Kemudian spiritualitas dan budaya organisasi. Di sini bagaimana budaya ini yang dimiliki oleh organisasi mencerminkan nilai-nilai yang mempromosikan rasa tujuan yang bermakna. Jadi budaya organisasi kedepannya harus memunculkan spiritualitas. Jadi bekerja bukan hanya demi uang, demi jabatan, namun bagaimana memberikan impact dalam konteks masyarakat. Demikian dan terima kasih.